Shalom anak raja. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Kita berjumpa lagi dalam sharing Pelita. Ada sebuah kisah, ada seorang petualang. Dia seorang pendaki gunung yang punya hobi mendaki gunung. Satu kali saudara di hari yang sudah cukup malam, cukup gelap, dia baru turun dari pendakiannya di sebuah gunung yang cukup tinggi, dan dia sendiri, dan dia sedang mau pulang, sedang menuruni gunung yang dia naiki itu. Secara tiba-tiba, saudara, secara tidak sengaja, dia terpleset, kemudian dia akhirnya jatuh, dan dia tidak menyangka bahwa di sampingnya itu ada jurang yang cukup dalam, dan dia mulai terjatuh di jurang itu. Karena senternya juga jatuh dan sangat gelap, saudara. Dia mencoba dengan tangannya itu menggapai-gapai apa yang di sekitarnya dia. Kadang-kadang dia bisa memegang rumput, tapi karena rumput itu nggak kuat menahan badannya, dia tergelincir lagi. Dia tergelincir, sampai pada akhirnya, saudara, puji Tuhan, dia bisa menggenggam, dia bisa memegang satu pohon yang ada tertanam di sekitar bukit itu. Dan dia bisa bertahan di bukit itu. Dia bersyukur sekali, saudara. Dia bersyukur sekali, tapi dia tidak tahu seberapa dalam jurang yang ada di bawah. Jadi ketika akhirnya dia bisa memegang satu pohon yang cukup besar, saudara, yang bisa menahan tubuhnya dia untuk tidak tergelincir sampai ke bawah, dia bersyukur. Dia mengatakan kepada dia, Tuhan terima kasih untuk pertolonganmu, sehingga saya bisa menggapai dahan dari pohon yang ada ini. Tapi dia bilang begini, tapi saya tidak pernah akan sampai kuat. Siapa yang akan menolong saya? Dan dia juga bilang begini, dan saya tidak tahu saya bisa kuat sampai berapa lama kalau saya sudah mengantuk. Saya kuat berapa lama untuk bisa berpegang di pohon ini. Okay. Dan dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa, berikan pertolonganmu, berikan mujizat yang ekstra supaya saya bisa lolos dari ini. Ketika dia sedang berdoa, saudara, dan dia mulai menangis, dan dia bilang sekali lagi, Tuhan, saya minta kepadamu, berikan mujizat besar. Berikan mujizat yang ekstra, supaya saya bisa lolos dari tempat ini. Kemudian saudara, tiba-tiba ada suara Tuhan berbicara kepada orang ini. Lepaskan genggamanmu. Wah, dia kaget. Dia bilang, apa? Lepaskan genggaman? Sekali lagi Tuhan, saya minta tolong. Bukan minta celaka. Kalau saya lepas genggaman saya akan terjatuh dan mungkin saya mati. Tapi suara itu berbicara kepada orang yang sedang dalam problem ini. Lepaskan genggamanmu. Tapi saudara, dia bilang begini, gila, nggak mungkin, saya akan mati. Akhirnya saudara, dia abaikan suara itu. Dan dia bertahan sampai pagi. Dia bertahan, dia setiap mau tertidur, dia bangunkan dirinya sampai pagi. Ketika pagi mulai tiba, matahari mulai bersinar, dan dia akhirnya mengerti apa arti suara yang mengatakan lepaskan genggamanmu. Karena ketika dia melihat ke bawah, saudara, sebenarnya bukit itu tidak seberapa tinggi. Dan dia sebenarnya sudah hampir mencapai dari dasar dari bukit itu. Ya, sudah mau hampir ke bawah. Jadi hanya beberapa sedikit aja. Jadi pohon di mana, batang pohon yang dia bergenggam, dia jatuh sedikit aja, dia udah sampai. Seandainya malam itu, saudara, dia mau mendengarkan, dia minta doa dari Tuhan. Tuhan, jawab doa saya, supaya saya bisa terbebas ya dari masalah ini. Ketika Tuhan menjawab, lepaskan genggaman tanganmu, dibilang ngawur, nggak mungkin. Saudara yang berkati Tuhan. Padahal saudara, maksudnya Tuhan karena di bawah itu sudah tanah. Sebentar lagi itu tanah yang dia tidak tahu. Saudara, kadang-kadang hidup kita itu seperti itu. Kita meminta sama Tuhan, kita minta mujizat. Tapi ketika Tuhan menjawab dan itu tidak sesuai dengan pendapat kita, tidak sesuai dengan pengalaman kita, kebanyakan kita menolak. Sehingga akhirnya kita ada jalan keluar, tapi akhirnya itu menyiksa kita, memperpanjang masalah. Seharusnya dia bisa beristirahat, orang ini bisa beristirahat ketika dia melepaskan, dan di bawah itu sudah tanah, sedikit lagi dia bisa beristirahat dengan enak, tidak perlu harus bergelantungan sepanjang malam seperti itu. Kadang-kadang kita seperti itu, kita minta mujizat dari Tuhan. Ketika Tuhan akan menjawab, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan peneguhan kepada kita. Saudara, kadang-kadang apa yang kita lakukan, saudara, kita bilang, ini nggak sesuai dengan harapan saya. Ini nggak sesuai dengan keinginan saya. Ini nggak mungkin. Sehingga, saudara, lebih panjang lagi problem yang kita hadapi. Lebih panjang lagi masalah yang kita hadapi. Jadi, ketika saudara berdoa, minta pertolongan Tuhan, ikuti cara Tuhan, bukan cara saudara.
Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Bila saudara diberkati dengan sharing-sharing saya, saudara bisa like, saudara bisa subscriber, atau juga saudara bisa bagikan kepada teman-teman yang ada. Saya selalu berdoa, Tuhan memberkati saudara, biar saudara menjadi orang Kristen yang makin hari makin kuat, makin hari saudara akan melihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua.